El-Fadis mempersembahkan serial Ngobrol Siroh Sahabat bersama Ustadz Henry Lensa, LC MTHI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pada satu saat, salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW gelisah di malam hari dan tidak bisa tidur. Maka istrinya di sampingnya berkata kepadanya, "Malaka tafakarta mundul laylah?" Ada apa abang gelisah sejak awal malam tadi? Faqala, "Ma dhannu rajul fi baitihi hadzal mal?" Wa kana al-mal 700,000 dirham. Maka suami ini, yang itu sahabat Nabi, berkata kepada istrinya, bagaimana seorang bisa tidur lelap sementara di rumahnya ada harta yang segini banyaknya. Berapa? 700,000 dirham. 700,000 dirham. 1 dirham kalau 80,000, 700,000 kali 80,000, 56 miliar kira-kira. Bagaimana saya bisa tidur di rumahnya ada harta seperti ini banyaknya? Kenapa dia gelisah tidak bisa tidur? Apa takut hartanya kecolongan? Takut dirampok? Takut dicuri? Sehingga ia kehilangan harta yang sangat ia cintai? Jawabannya tidak. Justru ia gelisah bagaimana harta sebanyak ini ada di rumah sementara belum disalurkan kepada orang yang memerlukan. Kemudian istrinya berkata, kalau begitu saya ada ide. Malaka bi asdiqaika ida asbahta fad'u bijifanika wa kisa'ika. Jadi kalau pagi-pagi bagaimana kalau kita siapkan semua kantong-kantong, mangkok-mangkok yang bejana-bejana sudah kita isi dengan 700,000 dirham tersebut, kemudian bagikan semuanya kepada teman-temanmu. Falamma asbaha qasamu bainal muhajirin wal ansar falam yabqa illa 1,000 dirham fi surrah. Ketika pagi-pagi betul mereka berdua langsung membagikan 700,000 dirham tersebut ke dalam tempat-tempat dan disalurkan kepada kaum muhajirin dan ansor sehingga tidak tersisa kecuali sekitar 1,000 dirham. 700,000 dirham disisain 1,000 dirham. Kedermawanan yang tidak bisa kita sepelekan. Itu muncul dari hati yang paling dalam. Jadi tidak heran kalau seandainya sahabat ini mendapat gelar Al-Khair, Al-Fayyad, Al-Jud. Sahabat ini viral di kalangan sahabat-sahabat yang lain dengan julukan atau dengan gelar atau dengan pangkat Al-Khair atau Al-Fayyad yang sangat-sangat dermawan. Siapakah dia? Dia adalah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr. Dia adalah sahabat Thalhah bin Ubaidillah yang mana sabiqunal awalun, termasuk dari sabiqunal awalun yang masuk Islam di kota Mekah bersama Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat-sahabat yang lainnya. Nasabnya berjumpa dengan Rasulullah SAW di kakek Rasulullah SAW yang keenam, yaitu Murrah. Jadi nasabnya adalah Thalhah bin Ubaidillah bin Utsman bin Amr ibn Ka'ab ibn Sa'ad ibn Taim ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fihir ibn Kinana ibn Khuzaimah ibn Mudrikah ibn Ilyas ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan ibn Ismail ibn Ibrahim alaihissalam. Jadi sahabat ini adalah sahabat dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, Quraisy, bertemu dengan Nabi SAW, nasabnya di Murrah bin Ka'ab. Nah, jadi tidak usah heran apabila ia mendapatkan gelar Al-Khair dari Rasulullah SAW. Al-Khair itu orang yang baik, khair. Fayyad yang sangat dermawan. Al-Jud yang sangat murah hati dalam memberi. Jangankan harta yang ia miliki, nyawa yang ada di kandung badannya rela ia berikan untuk membela Rasulullah SAW dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Lama inhazamal muslimuna fi Uhud, ketika kaum muslimin terdesak, orang-orang kafir Quraisy di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid melakukan serangan balik sehingga kaum muslimin tunggang langgang, tercerai-berai sehingga berantakanlah barisan kaum muslimin. Rasulullah SAW terdesak. Rasulullah SAW terdesak dan Rasulullah SAW dikepung dan dihujani anak panah, tombak dan berbagai macam serangan. Maka
yang pertama kali menuju untuk melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan jiwa raganya adalah Tolhah al-Khair, sehingga dengan cepat dan tanggap, aksi cepat tanggap dilakukan oleh Tolhah bin Ubaidillah untuk membentengi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tubuh dan tamengnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di balik tubuh Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah diserang oleh musuh sehingga kepalanya terluka, tangannya jadi tidak bisa bergerak atau lumpuh karena begitu banyak tebasan dan panah yang mengenai tubuh beliau sehingga tangannya lumpuh atau cacat. Tetapi walaupun keadaan sangat genting, Tolhah tetap melindungi dan menjadi tameng diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menampakkan kepala di balik badan Abi Tolhah. Kemudian kata Abu Tolhah, bi abi anta ya Nabi Allah, demi bapakku yang jadi tebusannya wahai Nabi Allah, la tutli ra'sak, jangan munculkan kepalamu, alla yusibaka sahmun, supaya tidak kena sniper. Nahri duna nahrika, leherku menjadi benteng atau menjadi penghalang dari lehermu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi betapa nampak sekali kepahlawanan Tolhah bin Ubaidillah pada perang Uhud yang terjadi pada hari Sabtu bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, sampai viral di kalangan sahabat. Kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau lagi cerita tentang perang Uhud, dalika yaumun kulluhu li Tolhah. Hari itu pemeran utamanya adalah Tolhah bin Ubaidillah. Tolhah bin Ubaidillah memborong semuanya. Dia orang yang menaungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya bersama sahabat yang lain. Jadi tidak heran kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga berkata, aujabat Tolhah. Tolhah sudah borong semua pahala hari Uhud waktu itu. Sehingga Rasulullah berkata, Tolhah wa Zubair jariya fil jannah. Tolhah dan Zubair itu tetanggaku nanti di surga. Nah, Tolhah tidak rela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terluka sedikit pun. Tolhah rela mengorbankan harta dan nyawanya untuk keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdesak, Tolhah menjadi orang yang pertama untuk melindungi dan menaungi, menjadi tameng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sambil membaca firman Allah Subhanahu Wa Taala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaihi faminhum man yantadir wa faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantadir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin laki-laki, mereka ada yang betul-betul jujur menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian mereka ada yang sudah gugur dan menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk setia menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup mati semua di jalan Allah Subhanahu wa taala, gugur di jalan Allah. Dan sebagian yang tadir, sebagian lagi masih menunggu, dan wa ma baddalu tabdila, dan mereka sama sekali tidak murtad dan mengganti janji setia mereka dengan pengkhianatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan agama Islam ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Tolhah bin Ubaidillah adalah pelajaran tentang cinta dan pengorbanan untuk Islam dan kaum muslimin. Mari kita tiru dan kita kasih nama adik-adik kita yang baru lahir dengan nama sahabat-sahabat yang begitu fenomenal ini, Tolhah bin Ubaidillah. Nah, sahabat Nabi yang mulia dan sangat dermawan dan pemberani, dan sama sekali tidak takut untuk mengorbankan apa yang ia miliki di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatnya, ibadahnya, bahkan hidup dan matinya itu hanya untuk Allah Tuhan semesta alam, bukan teori lagi kalau oleh Tolhah bin Ubaidillah, tetapi sudah sebagai kenyataan. Wajar karena dia orang yang cerdas. Kata Ali bin Abi Thalib, adhan nas wa askhahum Tolhah. Manusia paling cerdas dan paling dermawan adalah Tolhah bin Ubaidillah. Selama ini mungkin kita kenal Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar As-Siddiq, kita lupa Tolhah bin Ubaidillah. 56 miliar kalau kita rupiahkan dia habiskan dalam semalam, dibagi-bagikan ke kaum muhajirin dan ansor. Itu bukan teori, kalau kita mungkin masih teori. Mudah-mudahan kita bisa meniru apa yang telah Tolhah lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak bisa 100% atau 50%, tapi kita meniru dan berusaha untuk meniru dan mendekati. Tasyabahu bil kiram fa in lam takunu mithlahum fa inna tasyabuh
bil kirami falahu, tirulah orang-orang yang mulia dan hebat walaupun tidak bisa seperti mereka, karena meniru itu bagian dari awal atau batu loncatan yang pertama untuk kita menggapai kesuksesan. Itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahumma ijma'na ma'a Talhah wa ma'a sahabati rasulika sallallahu alaihi wasallam fi jannatin na'im yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.